Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Aku ucapkan selamat, congratulations buat teman-teman yang sudah resmi dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil. Seneng banget ya, alhamdulillah. Dan aku ucapkan kepada teman-teman yang tahun ini belum rezekinya, jangan berkecil hati. Ada banyak jalan mencari rezeki dan insya Allah masih ada kesempatan di tes CPNS berikutnya. Oke, di video kali ini aku akan membahas seputar gaji CPNS dan PNS. Berhubung ini aku buat voting di Instagram dan ternyata banyak banget yang request untuk dibahas tentang ini, karena ternyata 93% nih dari yang vote itu belum tahu berapa sih sebenarnya rincian total dari gaji CPNS dan PNS yang akan kalian terima nanti pada saat sudah bertugas gitu ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa di subscribe. Oke, udah nyalain juga tombol notifikasinya agar teman-teman tetap update info-info terbaru dari aku. Oke, kita mulai dulu nih teman-teman dari gaji CPNS. Jadi buat yang belum tahu, gaji CPNS itu beda dengan gaji PNS ya. Pada saat kita masih berstatus sebagai CPNS, itu artinya kita belum 100% menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kita harus melalui masih banyak sih tahap-tahap untuk menjadi 100% PNS dan memperoleh gaji juga sebanyak 100%. Tapi selama menjabat sebagai CPNS ini kita hanya menerima gaji pokok sebanyak 80% dari total gaji PNS. Oke, ini dia rinciannya teman-teman. Jadi pada tahun 2018 Presiden Jokowi itu menaikkan gaji PNS ini sebanyak 5%. Jadi yang aku tunjukkan ini sudah yang mengalami kenaikan gitu ya. Dan ini gaji CPNS jadi masih 80%. Untuk lulusan SMA ini gajinya sekitar 1,5 juta. Dan lulusan D3 itu 1,7 juta. Sedangkan lulusan S1 ini yang paling banyak. Lulusan S1 itu 1.965.000 sekian. Jadi sekitar 1,9 jutaan. Dan lulusan S2 itu 2 jutaan. Dan lulusan S3 itu 2,1 juta. Ini gaji pokok ya teman-teman. Dan masih 80% gitu. Ini untuk gaji CPNS. Dan setelah teman-teman sudah 1 tahun mengabdi nih sebagai CPNS dan menjadi 100% PNS, gaji teman-teman akan dibayarkan sebanyak 100%. Untuk golongan 3A ini untuk lulusan S1 akan menerima gaji sebanyak 2.579.400. Jadi sekitar 2,6 juta. Kemudian golongan 3B lulusan S2 2,6 jutaan dan golongan 3C untuk lulusan S3 2,8 jutaan nih teman-teman. Jadi ini udah 100%. Oke, pertanyaannya, apakah gaji yang diterima pada saat menjadi CPNS ataupun PNS hanya gaji pokok saja nih? Nggak ada tunjangan-tunjangan yang lain gitu? Tentu saja ada teman-teman. Jadi ada beberapa tunjangan juga yang kita dapatkan sebagai CPNS maupun PNS. Yang pertama itu tunjangan istri dan anak. Jadi untuk CPNS yang jomblo dan yang gak jomblo itu beda ya gajinya teman-teman. Beda lumayan sih bedanya kalau udah nikah dan belum nikah. Terus ada tambahan lagi kalau misalkan punya 1 anak dan punya 2 anak. Berikut aku liatin perbedaannya antara gaji jomblo dan non jomblo. Terus gaji yang udah nikah tapi belum punya anak dan yang udah nikah tapi udah punya anak. Ini dia. Untuk gaji pokok CPNS yang belum nikah alias jomblo, ini gajinya masih murni ya 1,965. Artinya dia nggak dapat tunjangan istri dan anak. Sedangkan kalau CPNS yang udah nikah itu gajinya menjadi 2.372.000. Artinya beda sekitar 400 ribuan lebih. Sedangkan gaji CPNS yang udah nikah plus anak 1 ini nambah lagi nih gajinya teman-teman. Jadi 2.491.000 atau nambah lagi sekitar 100.000 lebih dari gaji yang udah nikah kayak gitu.
Jadi kalau misalkan udah punya anak satu lagi alias punya anak dua, jadi itu nambah lagi sekitar 100 ribuan lebih gitu teman-teman. Kalau punya anak tiga itu nambah lagi, jadi kalau nggak salah itu ditanggung sampai 3 orang anak kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau gajinya banyak-banyak udah buruan nikah. Oke, setelah tunjangan anak istri, apa masih ada lagi tunjangan lain? Setelah tunjangan anak dan istri, ada lagi yang namanya tunjangan lauk pauk atau uang makan nih teman-teman. Tapi ini khusus untuk CPNS di bawah Kementerian Pusat. Contoh misalkan di bawah Kementerian Agama, di bawah Kementerian Kementerian Hukum dan HAM, Mendagri dan sebagainya. Pokoknya yang di bawah Kementerian Pusat itu mendapatkan tunjangan uang makan ini. Untuk teman-teman yang ada di Pemda sama Pemprov, setahu aku ini belum dapat tunjangan uang makan ya teman-teman. Jadi ini dia rinciannya untuk CPNS. Biasanya CPNS kan golongan 3A kan ya, itu mendapatkan tunjangan uang makan per hari sebesar Rp37.000. Tapi setelah pemotongan pajak ini kayaknya sisa 35.000 aja nih per harinya. Dan ini dibayarkan kalau teman-teman hadir, nggak telat, cek log tepat waktu. Dan kalau misalkan teman-teman nggak hadir atau cek lognya telat, itu tunjangannya itu akan dipotong nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman hari kerjanya dalam seminggu anggaplah 5 hari, jadi 4 kali 5 20 dikali 35.000 itu sekitar ini nih teman-teman, sekitar 700.000 ya. Lumayan lah ya, dapat tambahan 700.000 per bulannya. Dan buat teman-teman yang mempunyai hari kerja 6 hari kerja per minggunya kayak aku di sekolah itu sampai hari Sabtu, itu dapat tunjangan lauk pauk sebesar 24 dikali 35.000, jadi sekitar 840 ribuan teman-teman. Oke, itu tadi udah aku bahas mengenai tunjangan istri dan anak, kemudian tunjangan lauk pauk atau uang makan. Dan ini yang paling sering ditanyain, Kak, CPNS dapat tukin gak ya? Gini ya teman-teman, kalau CPNS di bawah kementerian itu setahu aku emang dapat tukin atau tunjangan kinerja. Tapi kalau teman-teman yang CPNS di bawah Pemda, ini aku udah tanyain juga temen aku, katanya belum ada tukin kalau di Pemda. Sedangkan untuk di Pemprov, kebetulan ayah aku ada di Pemprov, ini tergantung lagi nih kebijakan dari Pemprov masing-masing. Kalau di Pemprovnya ayah aku tuh dapat tukin sekitar 12 juta per tahun. Karena itu kebijakan dari Pemprovnya, jadi aku belum tahu kalau misalkan Pemprov-Pemprov yang lain. Oke, kita bahas khusus untuk di bawah kementerian, CPNS di bawah kementerian, ini mendapatkan tukin sebanyak 80% nih teman-teman. Jadi tukin itu disesuaikan dengan grade kita ya. Jadi semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi juga tunjangan kinerjanya. Ini dia totalnya untuk tukin CPNS itu mendapat sekitar 2,4 juta nih teman-teman. Wah, lumayan kan. Jadi kalau teman-teman CPNS di bawah kementerian seperti Kementerian Agama kayak aku nih teman-teman, itu akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp2.655.200. Jadi teman-teman, ini masih 80% dari total tukin ya. Jadi tukin itu sekitar 3 jutaan lebih untuk golongan 3A. Jadi sesuai dengan grade kita, semakin tinggi grade kita, semakin tinggi tukin yang diterima. Tapi aku sarankan ke teman-teman jangan terlalu berharap juga untuk tukin ini, karena tidak semua instansi ini pembayaran tukinnya udah lancar, masih dalam proses. Tapi insya Allah semua akan terima. Untuk yang belum menerima nantinya itu akan dirapal, jadi jangan khawatir ya. Oke, sekarang kita total dulu nih gaji yang akan kalian terima. Oke, gaji pokoknya sebesar Rp1.995.365. Di sini anggaplah teman-teman sudah nikah nih, jadi memperoleh tunjangan istri sebesar Rp407.100. Kemudian anggaplah teman-teman udah punya anak satu nih, jadi memperoleh tunjangan anak sebesar Rp119.350. Misalkan dapat tunjangan lauk pauk 6 hari kerja kayak aku sebesar Rp840.000, dan kemudian tunjangan kinerja sebesar Rp2.655.200. Jadi totalnya sebesar
Rp5.987.015. Oke, itu tadi teman-teman gambaran dari aku nih seputar rincian gaji yang akan teman-teman terima nanti pada saat menjadi CPNS. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa komen di bawah kalau teman-teman ada sesuatu yang ingin dikatakan, atau teman-teman bisa follow Instagram aku di Vira_Mafira. Kalau teman-teman ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan DM di situ. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. See you on my next video and bye.